Halo Mas Mbak, aku mau tanya nih. Ini siapa ya? Eh Vinan, ini aku Vinan dari Oke. 76. Eh ada beberapa pertanyaan sih Mas. Ini dan aku buat yang Mas Mbak di UGM ya terutama. Yang pertama mungkin tentang kondisi sosial dan teman-teman di FEB UGM itu kayak gimana sih? Apakah mungkin kayak ya prestis atau gimana kan namanya FEB itu aku sering dengar dan sering baca-baca di web itu ya kayak apa sih namanya elit gitu loh rasanya kayak gitu. Terus yang kedua kondisi belajar dan jadwal kuliahnya sibuk banget nggak sih? Itu bisa nggak kalau kita nyambi kerja atau bikin usaha bisnis gitu? Terus itu yang ketiga tugas-tugasnya gimana? Apakah banyak banget atau enggak gitu? Makasih Mas Mbak. Thank you Vina pertanyaannya. Mungkin bisa Mas Hilmi dulu yang jawab ya Mas. Curang ya kamu San. Aku Eh, nambahin aja. Kalau tadi terkait pertama culture dari mahasiswa-mahasiswanya di FEB UGM. Kalau di FEB UGM itu bisa dibilang mungkin kalau dilihat dari luar apa dibandingin dengan apa fakultas-fakultas lain, memang kita salah satu yang bisa dibilang kayak FK-nya Soshum lah. Jadi kan FK itu yang paling prestis kan kalau di Saintek. Tapi kalau di Soshum itu mungkin FEB bisa dipandang itu. Cuman pada realitanya orang kayak aku gini ya punya banyak teman juga, maksudnya dari yang uh, aku punya temen kenal sama anak yang dia itu sangunya itu bisa sampai 15 juta per bulan dan pengeluaran 10 juta per bulan itu ada. Dan aku juga punya temen juga yang dia income per bulan cuma 400.000, dia ngekos dan itu masih saving gitu. Itu se apa namanya plural itu sebenarnya di FEB. Jadi nggak melulu kalau misalkan di FEB terkenal prestis itu enggak, tapi juga ada yang ya kayak Fatma lah. Fatma kan kalau di luar kelihatan prestis, tapi ternyata ya ada juga yang uh, ya suka nongkrong dan segala macam. Itu pokoknya semua ada. Jadi santai kalau kamu mau masuk ke elemen manapun, kamu juga bisa menyesuaikan gitu. Terus yang kedua tadi terkait apa tadi? Terkait apa sih tadi? Kan? Yang kedua terkait Masih tentang bisa kalau kita nyambi-nyambi Oh buka ya, usaha gratis. kalau itu sangat bisa. Tadi aku udah sampaikan juga kalau uh, yang di apa namanya mata kuliah itu slow, nggak terlalu berat. Jadi sangat memungkinkan untuk kita nyambi. Aku di mungkin ini kalau dari kasus pribadiku, di waktu aku semester 1 2 itu aku nyambi 4 sampai 5 organisasi kalau nggak salah. Itu ada yang dari internal FEB, internal manajemen, sama luar-luar gitu, sama KMAP juga. Terus habis itu aku juga sempat nyambi bisnis juga. Terus aku juga jadi sempat ngebem juga. Terus aku juga sempat part time di EB Cafe. Jadi kerja bisnis sama organisasi, terus juga kuliah itu aku jalanin bersama-sama. Jadi aku juga senang juga bisa mendapat kesempatan-kesempatan itu karena ya ada sangat banyak space juga. Aku pernah ikut lomba dan ya berapa mungkin nggak sebanyak Sen ya, tapi aku pernah 2 kali jadi finalis, terus juga cuma sekali sih aku juaranya, dan itu lomba hakatnya dan aku capek kan lomba, mending cari gitu. Terus udah sih paling itu. Jadi sangat banyak waktu luang kalau kamu mau rebahan gitu juga bisa. Kamu mau jadi yang kuliah doang terus nerusin kuliahnya itu juga bisa banget. Tapi kalau misalkan kamu mau lebih dari itu sangat bisa. Apalagi bisnis, aku juga udah 3 kali ngeran bisnis di industri yang berbeda. Tapi ya akhirnya
yang aku persisten sampai sekarang jadi di satu bisnis ini aja. Itu terus udah sih paling itu. Ada lagi? Tadi apa lagi ya? Dan kalau Shania mau nambahin, monggo loh Shan. Tugas-tugasnya gitu gimana? Tugas-tugasnya slow. Kalau aku pikirnya kamu asal oke KRS-nya, pilih dosen yang bagus, terus juga pembagian waktu tuh menurutku so. Yang penting kamu bisa punya teman yang banyak, terus juga kamu bisa kerja sama temanmu, kamu nggak repotkan dia. Jadi kalau kamu minta bantuan ke dia, kamu berhasil mendapatkan bantuannya. Kamu juga giving feedback yang baik juga, kamu kasih added value ke dia. Jadi mungkin itu salah satu cara yang bisa dilakukan. Kalau aku sih ya asal kamu dan bisa diandalkan dari segi kamu juga bisa membantu untuk mengerjakan tugas, pun juga sebaliknya itu sangat suportif banget sih. Mungkin itu sih kalau tips and triknya buat ngakalin gimana caranya biar survive di lingkungan FEB sih. Tugas-tugasnya kadang banyak, kadang enggak, kadang numpuk, kadang enggak. Tapi kalau aku lebih nyaman pakai SKS. Oke. Mungkin aku nambahin dikit ya. Kalau aku sih, kalau dari segi yang tadi pertanyaan itu apa ya? Yang pertama, Yang pertama tentang Mbak, Culture. bisa oh iya, culture-nya culture ya. ya. Oh, kalau yang culture tuh aku setuju sih sama Mas Hilmi yang sebenarnya ada banyak layernya, terus bener yang kayak tadi kalau bener banget yang dilihat dari luar gimana, tapi pas dalam sebenarnya kalian nggak terlalu ngerasa kayak gitu juga sih, karena you can find your own circle yang ya pokoknya you can find your own circle juga, jadi itu nggak terlalu kerasa. Terus habis itu yang kalau dari sisi juga banyak banget yang bisa sambil nyambi. Aku juga dari dulu juga sempat aja bisa ngerjain yang lain, bisa nge-part time and stuff tuh bisa banget. Apa namanya? Tugas ya. Kalau menurutku sendiri justru malah tugasnya kadang-kadang tuh sebenarnya tergantung sama how you see dan what kind of output yang kamu pengen bikin juga sih. Kayak kamu tuh aim-nya setinggi apa gitu untuk tugasnya. Ada kayak, karena kalau aku pribadi, aku biasanya tuh kayak udah punya, udah ngeset gitu, misal untuk matkul ini effortku ini, untuk matkul ini ngeset juga di matkul mana yang kamu harus ngeset effort yang tinggi gitu. Kadang-kadang ada matkul yang kamu udah effort berjuang setinggi apapun juga misalnya nilai tetap segitu. Emang udah misal dari dosennya batasnya cuma segini misalnya, itu kayak nggak mau ngapain gitu kan. Terus juga kedua tadi sarannya Mas Hilmi itu benar. Kayak misalnya aku pernah trauma sama dosen A nih gara-gara dia ngasih nilai maksimal cuman A- misalnya. Terus gue udah nggak mau lagi. Oh jadi next KRS tuh kita jangan kita usahain jangan kita cari tahu jadwalnya dosen itu tuh di mana. Gue nggak mau lagi ketemu dosen ini nih. Jangan sampai nilai gue kayak gitu lagi gitu. Itu triknya yang kedua. Terus habis itu yang ketiga menurutku manajemen waktu sih tetap penting kalau menurutku Mas. Kayak apa ya? You have to know your priority tadi. Kalau misalnya kamu mau ngejalanin organisasi, kamu mau ngejalanin lomba, kamu juga mau nilaimu bagus di di akademikmu tetap bagus, masih IPK 3,9, which is kayak oh my god. Gue sih enggak ya, gue bukan tim IPK 3,9, jadi kayak menurutku selalu ada yang disacrifice, kayak apa yang sebenarnya menurut kamu penting untuk mencapai ke titik karir yang kamu inginkan gitu. Misalnya kalau kamu pengen jadi konsultan di McKinsey, ya kamu nggak mungkin dong punya IPK cuma 3,6. Ya pokoknya kayak there is a certain standard gitu yang kamu harus penuhi. Jadi kayak ya kalau misalnya jadi konsultan McKinsey ya kamu nggak usah ngide-ngide kebanyakan bikin bisnis di luar gitu yang bakal memakan waktumu. Jadi lebih ke disesuaiin aja sebenarnya
sama goalmu tuh apa. Nah, nanti kalau misalnya udah tahu goalnya apa aja, skala prioritasnya, habis itu baru kalau misalnya emang waktumu udah kemakan di organisasi, jam siang atau sore itu rapat, berarti malamnya kamu harus sisain untuk belajar misalnya gitu. Atau juga kalau kamu ngerasa dirimu bisa menjawab soal-soal dan tugas dari si dosen Pak Ibu dosen ini dengan gampang, ya udah SKS juga nggak apa-apa gitu. Kalau menurutku semuanya back to yourself lagi, cara belajarmu gimana dan menurutmu kemampuanmu gimana, dan yang ketiga itu tadi apa namanya, standar yang kamu pengen kasih dan standar effort yang pengen kamu kasih untuk matkul itu seberapa gitu. Itu sih, jadi ya semuanya back to you lagi gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, makasih banyak Mbak. Iya, Mas. sama-sama. Ada yang mau tanya lagi nggak nih teman-teman 76? Halo, monggo banget loh kalau mau tanya. Mumpung lagi pada ngumpul. Halo, halo. Kalau nggak ada yang mau tanya, Ini teman-teman. aku yang tanya deh. Kayak ujian ya Yok ya. Kok kamu yang Aku mau nanya deh nih di. Kok Yogi nanya ya? Ya, aku mau nanya. Aku mau nanya nih kalau nggak ada yang nanya nih. Ini Boleh, Krisna ada nggak di ruangan ini? Di room Zoom ini ada nggak? Krisna. Gimana Mas? Lah, ini kamu mau ngambil jurusan apa nih? Pengennya moga-moga IE UGM. Oh, nggak mau nanya nih sama Ian Abiyoga, terus yang lain juga. Mau tanya Mas, semua boleh nggak Mas? Boleh, monggo. Mau tahu nih dulu, mungkin Mas Mbak ada yang lewat SBMPTN atau apa? Nilainya pada berapa ya Mas Mbak? Monggo Ian, itu Mas Ian tuh yang bisa jawab. Mungkin kalau misalkan angkatan 74 tuh baru ada nilai ya. 74 ke bawah. Kalau misalkan dari angkatannya Mbak Sian dan ke atas tuh belum ada sistem nilai-nilai gitu, guys. Iya, benar. Nggak tahu, kayaknya nggak tahu nilainya deh. Dulu. Iya nggak sih? Kayaknya iya. Belum. Ian dulu deh, Ian. Iya, Mas Ian mungkin bisa Yuk kasih jawab. tahu nilai SBM-mu yuk. Tuh, kamu kan dia mau IE. Kalau IE kalau aku sih waktu itu mepet sih ya. Pokoknya ya aku sudah 667. Itu kayak kan rata-rata IEU itu kemarin tertinggi di Indonesia gitu ya, 699. Jadi kayak aku kayak kuartal bawahnya. Bisa nyantol gitu. Alhamdulillah banget. Kalau Yogi nih berapa ya? Nah, kalau aku sendiri kemarin beruntung sih. Jadi kemarin dapat 761,22 untuk manajemen. Edan, ini Itu beruntung sih. Alhamdulillah. Luar biasa. Belajarnya berapa lama, Bang? Belajarnya tuh cuma waktu kelas 12, guys. Karena kan kelas 10, kelas 11 kan kayak nggak pernah belajar kan. Ya, bisa dibilang gitu. Kayak kelas 10, 11 tuh kan nggak pernah belajar, terus kayak balas dendam gitu. Terus kayak, aduh, ya udahlah, effortful lah. Gitu. Tapi waktu tryout juga bukan yang 5 besar gitu. Waktu di tempat les gitu, yang kayak 20 besar, 10 besar. Tapi yang nggak 3 besar terus gitu. Lesnya di mana, Yok? Lesnya ada ya. satu tempat. Krisna nih nanya nilai doang nih, nggak nanya apa nih kuliah di jurusan apa sih, pengennya IE kayak gimana, terus maunya ke UGM atau mau ke UI atau mau ke ITB gitu. Halo Krisna. Ke UGM Mas, tapi kayak tadi mungkin Mas Mbak udah banyak menjelaskan tadi, kayak malah justru aku dapat banyak hal yang mungkin belum aku pikiran sebelumnya gitu. UI nggak sih? Pertanyaan lagi. Jangan-jangan Krisna maunya ke mana habis ini? Teman-teman udah banyak Mas, saya iya aja. SBM belum banyak. Udah ada siapa? SBM kayaknya Tirza sama Dias ada kemarin, mungkin pada. Kalau mau Mbak. tanya-tanya bisa langsung chat aja gitu di Instagram atau lain. Kayaknya semuanya pasti open juga. Pasti. Oh ya, tadi kan Christian sempat nanya-nanya ke aku nih lewat chat. Ini ada nggak? Tian ada nggak di room ini? Halo Tian. Halo Mas. Gimana kabar? Baik. Alhamdulillah. Mau nanya apa nih?
Mumpung ada Mbak Syan, Mas Hilmi, Ian, Abioga, yang lain juga ada aku juga. Ada nggak yang pengen dicari tahu gitu tentang pengen jurusan apa? Terus kayak tentang univnya gimana gitu. Kalau dari aku kelihatannya udah dulu Mas, tadi yang dijelasin juga udah lengkap, udah sesuai apa yang dibutuhkan. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau tanya gitu. Linjur, banyak yang linjur ya. Ini Banyak, semua Mas. IPS ya, kelas IPS ya. Enggak, Mas, saya, Bang. Waduh, IPA. Iya. Ini dulu aku, terus Ian, Yogi, siapa lagi ya? IPA semua ya, Yok ya? Iya, kita IPA. Betul sekali. IPA semua. Iya, tapi aku IPS kok guys, tenang aja yang Ya, IPS. Mbak San. Terus ini nih, kalau tadi kan cowok-cowok nih udah ngomong nih, yang cewek nggak ada yang mau ini nih nanya atau kayak sharing aja gitu, perjuangan udah sampai mana sih nyiapin buat PTN segala macamnya. Eta ada nggak ya Eta? Eta, Firza, Tirza ya. Halo, Grace Halo, juga, Mas. Grace. gimana kabar kamu? Hah? Kabarnya gimana? Apa Baik, kabar? baik. Alhamdulillah. Gimana nih? Mau ngambil jurusan apa Eta? Mene UGM. Kebetulan aku linjur, terus kayak masih takut gitu loh, banyak takutnya gitu. Ada nggak nih kira-kira dari kamu kan linjur nih, ada nggak yang pengen dicari tahu nih dari kita-kita yang mungkin udah terjun langsung di jurusannya gitu. Monggo kalau mau bertanya gitu. Udah sih, Mas. Udah. Tadi kayak iya. jelas banget. Oke deh. Kalau Tirza, halo Tirza. Ini kayak dosen ya aku ya sama. Tirza apa kabar? Iya loh, ini udah kayak kelas Dosen. loh Iya, ini udah kayak kelas nih. Paling takut Aduh, ini dipanggilin. Grace mana ini Grace? Ini Nashwa 18 apa Nashwa mana nih? Iya nih. Jangan-jangan- Naswa. Iya, ada ini, ada apa namanya? Ada yang menyusup di kelas kita nih. Ada yang harus dihengkang. Mbak Naswa atau Naswa? Iya nih. Tirza, Naswa, terus apa Isabella, Sarah ada yang mau ditanyain nggak? Mau nanya dong Mas, kan aku Boleh mau banget. masuk SBM ITB, terus dengar-dengar itu katanya kan emang SBM dibagi dua kan ya, kewirausahaan sama manajemennya. Nah itu katanya kalau habis TPB itu ada tes lagi buat milih dari dua jurusan itu, atau emang milih doang gitu? Iya, jadi nanti ada seleksinya gitu. Kalau biasanya kalau yang non SBM, anak ITB non SBM itu pakai IP kan untuk bisa masuk ke jurusannya. Kalau SBM itu beda. Kalau nanti dia mau kewirausahaan itu dia tes. Jadi kita harus nyiapin bisnis idea, terus kita nyiapin presentasi, terus kita kayak pitching gitu di depan dosennya. Gitu sih. Terus sebenarnya nggak susah. Jadi yang dilihat itu sebenarnya bukan bisnis idea kita, tapi lebih ke cara kita tuh mudah nggak sih untuk melihat peluang ide bisnis gitu. Terus nanti ada juga psikotes, gitu-gitu aja sih. Dan setahu aku selama ini persaingannya juga nggak seketat itu. Jadi kayak lebih santai aja. Kalau di SBM itu kayak nothing tulus lah mau ke mene atau kewirausahaan, karena jatuhnya sama-sama itu sebenarnya, bisa jadi entrepreneur atau bisa kerja di perusahaan juga. Jadi kayak sama aja gitu. Oke, makasih Mbak. Oh iya Tirza, ini aku juga mau diskusi sama Kansa. Kan kebetulan ini kan kakak sepupu aku tuh SBM ITB lulus tahun 2019 kemarin. Dia pernah cerita tuh kalau di SBM ITB tuh kalau nggak salah exhibition gitu, pameran, yang di situ tuh kalian mahasiswa-mahasiswa yang per kelompok bikin bisnis gitu. Terus kayak investor gitu, kayak simulasi gitu. Itu ada juga kan kalau nggak salah? Iya, Bisa jadi tuh ada yang namanya tuh Simbis. Sebenarnya harusnya tuh ada di tahun aku, cuma nggak ada ya kebetulan karena online juga susah. Tapi di situ tuh kita nanti diganti matkulnya sekarang, itu tuh kita sama-sama bikin bisnis idea. Nah itu tuh dibagi role gitu. Jadi nanti ada yang sebagai CEO dan lain sebagainya, ada yang dia itu jadi auditor, ada yang dia sebagai investor, ada yang
sebagai si yang punya bisnis idea itu. Terus nanti mereka itu kasih simulasi gitu, nanti investor dia ngedanai bisnis mana yang kira-kira dia anggap tuh menarik gitu. Terus nanti dan sukses nggak nanti kita catat itunya apa anggaran dananya dan lain sebagainya. Nah si audit itu nanti yang memeriksa gitu. Jadi kita semua itu ada role-nya gitu sih. Nggak tahu kalau memang SBM ini tuh kurikulumnya tuh setiap tahun tuh bervariasi gitu loh, nggak yang tetap. Tapi kalau di tahun aku nggak ada diganti sama yang lain gitu. Nggak tahu kalau tahun depan ada atau nggak kalau misalnya udah offline gitu. Halo Bioga, moderatornya, monggo. Apa nih? Ini ada yang nanya lagi nih. Halo Mas Mbak, aku Sarah 76. Nah, Sarah ngomong aja on mic aja deh, ya nggak sih? Sekalian kenalan. Bener tuh, bener. Monggo, on mic, on cam kalau bisa ya. Kalau misalkan on cam. Halo Mas Mbak, Halo. Maaf belum bisa on cam soalnya belum pakai kerudung. Mau tanya itu, maaf sebelumnya tadi kayaknya aku telat join room-nya, jadi nggak tahu, mungkin udah dikasih tahu tentang informasi tentang beasiswa atau student exchange yang ada di FEB nggak ya? Aku boleh jawab nggak, Yok? Monggo. Oh, aku mau jawab yang beasiswa sih. Jadi kalau buat beasiswa ini, kalau yang dari UGM itu ntar kamu nge-follow OA @dipmawa_UGM aja. Nah, kalau berdasarkan pengalaman aku, nanti itu ada beberapa beasiswa yang dikasihnya di semester-semester tertentu. Besar, aku lupa pokoknya 1 jutaan gitu. 1 juta dikali 12. Ya aku lupa pokoknya PPA tuh lumayan banget gitu. Terus kalau di semester ke-3, semester 4 itu ntar ada beasiswa BI. Ntar teman-teman jadi komunitas di Genbi gitu. Terus kalau di semester berapa ya, tahun kedua, tahun ketiga tuh teman-teman juga bisa daftar XL Future Leaders gitu. Jadi beasiswa sendiri tuh kebanyakan malah justru dari luar gitu. Misalnya dari perusahaan-perusahaan. Kalau dari UGM sih jujur sebenarnya dikit ya, cuman teman-teman pinter-pinter aja cari peluangnya gitu. Kalau misalnya pengen tahu banget tentang beasiswa bisa follow OA @IG Pandu Beasiswa. Terima kasih Mbak. Oke, makasih Mbak Anita sama Sarah juga pertanyaannya. Jadi kalau di FEB UGM ya, ini aku cerita di FEB UGM itu info-info beasiswa itu banyak banget. Terdiri dari beberapa kategori sih, misalkan ada beasiswa berprestasi ataupun beasiswa yang lain-lain lah banyak. Jadi nanti buat kalian yang pengen masuk itu informasi banyak banget dan biasanya teman-teman tuh juga pada antusias gitu loh buat nyari beasiswa seperti itu. Ya jadi Adkesma ya, saya tugasnya emang begitu. Gitu. Oke, jadi ada yang mau tanya lagi nggak nih? Ini sebenarnya kalau satu-satu bisa nih ditanya nih. Grace, halo Grace. Halo Mas. Nah, boleh nih mau tanya-tanya, boleh mau ngapain deh? Tanya tentang itu aja deh. Kalau anak linjur, susahnya ngejar apa ya kalau misalnya besok di kuliah? Oke, mungkin dari ini, Yogi dulu deh. Maaf, tadi pertanyaannya apa? Agak putus-putus gitu suaramu. Nah, jadi gini Yok, tak ulangin ya. Jadi kalau linjur dari IPA mau ke FEB itu mata kuliah atau pelajaran yang kira-kira apa ya? Yang susah ataupun yang harus dikejar tuh ada nggak gitu? Atau gimana? Oh, kalau menurutku sih malah privilege banget sih teman-teman IPA yang ke sosum terutama di FEB, karena kalau dari manajemen sendiri emang sebenarnya awalnya aku ngiranya kayak nggak bakal banyak hitungan, tapi ternyata tetap ada matkul hitungan gitu, dan itu ternyata nggak semudah itu juga, dan ada juga matkul akuntansi gitu, akuntansi yang banyak banget gitu, akuntansi biaya manajemen dan lain-lainnya. Jadi kalau misalkan buat anak linjur sih kayaknya kalau aku sendiri kan aku emang dari awal tuh lumayan anaknya
tipenya kayak IPS dan IPA gitu loh. Aku kayak nggak begitu kewalahan buat ngejar matkul-matkul yang tipenya soshum banget. Bahkan aku suka banget malahan kayak pengantar bisnis, pengantar hukum bisnis gitu itu aku suka banget. Jadi kalau kataku sih nggak perlu khawatir buat mikir, duh gimana jujur aku IPA tapi besok kuliahnya sosum, bisa nggak ya aku ngejar matkul-matkulnya yang ke sosum-sosuman gitu. Kataku sih pasti bisa banget karena mungkin menurutku dari kalian yang teman-teman IPA itu mindset atau teknikal kalian dalam menyelesaikan soal atau dalam belajar itu kepakai juga gitu meskipun dalam materi yang sosum. Jadi kayak santai aja. Cuma aku kalau boleh saran kalau misalkan teman-teman emang mengambil ilmu ekonomi, aku nggak tahu secara dalamnya gimana. Cuma kata-kata tingkat dan Ian sama Abi juga bisa menjelaskan itu matematika sangat kental banget di situ gitu. Kalau manajemen itu kalau misalkan emang kalian emang sukanya matematika atau sukanya dengan hitungan segala macam, ambil aja manajemen keuangan. Jadi kayak jangan salah sangka kalau manajemen tuh hanya sekedar yang hafalan atau gitu tuh enggak juga gitu. Ada juga technicalnya tuh di finance gitu. Jadi gitu Grace. Mungkin Nah, mungkin tadi manajemen. Terus kalau dari IE nih, Mas Ian bisa jelasin mungkin di UI kayak gimana Mas? Ada matematika atau cuman teori gitu Iya, Mas? pokoknya kalau misalnya kayak kalian tuh linjur, itu justru ntar kayak banyak mata pelajaran dari IPA kayak mat minat tuh bakal kepake banget, sumpah. Banyak banget materi mat minat yang di IE. Itu kayak misalnya, pokoknya materi-materi mat minat gitu kepake lah. Jadi kayak emang mungkin pas ujian SBM-nya nih, yang materi sosum, yang materi IPS yang rada perlu belajar lagi. Tapi begitu kalian kuliah, itu bakal kepake banget. Oh iya, kayak statistika juga. Terus ntar kayak kalau misalnya di IE itu ada namanya statistika lanjutan. Itu juga, pokoknya aku sangat berterima kasih sama Bu Lilik karena udah mengajar matematika. Setuju Mas Ian, setuju. Mungkin kalau dari ini yang linjur juga, mungkin biar lebih kemarin baru ngerasain, mungkin Safira, halo, bisa ceritain matematikanya seperti apa gitu kemarin? Kalau aku kan memang baru ngerasain kuliah tuh semester 1 ya, cuman aku ngerasa yang di semester 1 ini, dari semester 1 itu belum terlalu ada kesulitan yang berarti, karena sifatnya masih ngulang-ngulang yang pelajaran SMA. Cuman benar banget ini yang dibilang sama Mas Abi, kalau pelajarannya Bu Lili itu bantu banget gitu. Malah bantunya tuh di statistika. Terus, apa lagi ya, kalau saran dari aku, misalnya teman-teman diajarin sama gurunya akuntansi Fatma, tadi aku lupa namanya, Bu Tiwi ya. Bu Tiwi itu benar-benar didengerin karena karena itu benar-benar nanti kepake gitu. Jangan tugas-tugasnya jangan lupa dikerjain. Pokoknya ya didengerin lah ibunya gitu. Soalnya nanti pas kuliah juga kepake banget itu pelajarannya Bu Tiwi. Gitu sih. Benar, selain Bu Lili, kalau di FEB itu Bu Tiwi juga ya, karena semuanya baik manajemen, akuntansi sama IE itu semua dapat akuntansi pengantar. Jadi ya apa namanya tugas-tugas yang kalian kerjain yang apa namanya diktatnya Bu Lili Bu Tiwi itu ya besok kayak gitu juga sama. Kira-kira gitu. Aku mau nambahin mungkin kalau yang ngerasa waktu SMA tuh akuntansi susah banget ya, gila nanti kuliah kayak gimana gitu. Itu menurutku mungkin karena ini faktor dosen juga ya. Jadi aku ngerasa justru di kuliah itu kebetulan aku dapat dosen yang enak dan memang beliau kayak dedicated banget untuk jelasinnya. Jadi konsep dasar banget yang diajarin, dasar banget, dan kita lebih kayak dikasih tahu praktikalnya tuh akuntansi itu bisa buat apa sih. Jadi kita kayak dikasih pengertian gitu loh. Jadi nggak ngerasa ngerjain jurnal buat apa sih ini gitu tuh, nggak ada rasa kayak gitu. Terus misal pelajarannya Bu Lili kan masuk di kayak statistika gitu-gitu kan. Nah, justru di kuliahan tuh boleh pakai kalkulator, jadinya nggak yang se-effort itu gitu, dan ada kalkulator binomial juga kan. Jadi gitu, nggak usah takut sih untuk matematikanya. Gitu ya, Grace ya. Makasih banyak. Sip. Ada lagi nggak nih teman-teman?
Mungkin kita masih sampai jam ini ya, jam 4 aja ya kita batasin, mungkin kalau ada yang mau acara lagi takutnya kan. Masih 10 menit, silahkan mau yang kalau emang bertanya gitu. Atau mungkin ini Laras tuh tahun kemarin masuk IE-nya lewat SBM, jadi mungkin bisa nge-share ke Trisna lagi mau masuk IE UGM, kalau yang tahun kemarin tuh gambaran nilai UTBK-nya berapa gitu. Oh ya, halo, kenalin aku Laras dari 75. Jadi alhamdulillah aku keterimanya lewat SBM. Terus kalau cuman untuk perbandingan aja, UTBK aku biasa aja sih, dulu 624. Terus ya udah gitu. Iya, karena kalau tahun kemarin itu kebetulan UTBK-nya sebarannya itu cenderung lebih rendah gitu daripada di tahun yang sebelumnya. Jadi lumayan ya perbedaannya. Oh ya, kalau aku juga mau nambahin, kalau kalian yang linjur tuh juga jangan lupa belajar TPS-nya juga, dan itu beneran ngebantu banget. Ini kayak TPS tuh kayak sebenarnya nggak terlalu susah, tapi kalau kalian nggak sering latihan soal tuh kalian juga bakal keteteran juga gitu loh, susah suka lupa gitu, gampang lupa materinya, terus kayak sering-sering latihan soal gitu aja sih. Kalau kalian misal ngerasa susah ngejar materi sosum dalam 2 bulan ini, mungkin bisa TPS-nya juga Oke, makasih. Oh iya, Abi Yoga ini gimana? Dari akuntansi ada yang mau nanya lagi nggak teman-teman ke Mbak Mas yang di akuntansi, karena kayaknya nih Mbak Anita ada keperluan nih. Iya. Oh iya. Mau segeralah gitu. Monggo Yang mau teman-teman. akuntansi yang mau nanya itu monggo loh. Teman-teman yang pengen ngambil jurusan akuntansi. Peminatan akuntansi. Nggak ada ya berarti ya? Nggak ada. Oke, next. Udah jelas sepertinya. Tadi soalnya udah panjang ya. Itu tadi itu Mbak. Kayaknya tuh diborong sama Mauren, jadi udah kelar dah. Ya, udah clear enough ya, udah sangat-sangat jelas gitu karena Mauren yang jelasin. Iya. Keren deh ya Mauren. Oke, mungkin misalkan bagi teman-teman ya 76 yang berkesempatan buat dapat masukin SNM besok dan mau linjur. Nah, ini kan kadang juga jadi pertanyaan, wah kira-kira bisa nggak ya? Kan aku nggak ada nilai ekonomi atau nggak ada nilai materi pelajaran sosum yang lain gitu kan. Nah, itu bisa banget. Buktinya itu ada Mbak, kalau di tahunku 74 itu ada Mbak Ea, terus ada Mbak Putu. Nah, dia tuh linjur semua, dan alhamdulillah kebetulan mereka juga dapat SNM gitu. Jadi jangan ragu-ragu misalkan dari IPA terus mau masukin SNM-nya ke FEB, itu nggak apa-apa banget gitu. Nah, itu Mbak Anita malah dari Jerman ya, minatnya Jerman, masuk akuntansi. Luar biasa. Oke, ada yang mau ditanyain lagi mungkin dari teman-teman? Atau dari siapa nih? Yogi, ada yang mau disampaikan nggak, Yok? Buat mungkin ini terakhir dari aku ya, sebelum kita live. Kalau dari aku sendiri sih, buat teman-teman yang mungkin bingung mau ngejar sosum kayak gimana, karena ada TPA juga. Kalau saran dari aku, teman-teman belajar TPA yang materi sosum itu yang kalian suka duluan. Kalau aku dulu suka banget nih sejarah, geografi, itu aku habisin dulu. Jadi aku bakal expert di situ dan aku bakal ngambil nilai terbanyak di matkul-matkul itu. Dan terbukti dengan hasilnya gitu loh. Jadi jangan sampai kalian berkutat pada materi yang kalian tuh nggak suka, kalian tuh kayak beban banget, berat gitu. Itu jangan sampai kalian berputar di situ, sedangkan kalian melupakan kesempatan mendapatkan nilai tinggi di matkul-matkul yang kalian senang. Karena aku bilang aku suka dengan kayak sejarah dan geografi dan mungkin sosiologi, karena ketika aku dalam kondisi aku lagi stres pulang les gitu segala macam, aku baca itu, aku ngerjain soal itu tuh refreshing gitu loh rasanya, kayak enjoy gitu. Itu salah satu full effortku kayak gitu. Jadi
jangan sampai fokus ke yang sulit-sulit, tapi fokus yang kemudah dulu aja. Kalau aku dulu tipsnya yang sulit-sulit, aku paksain aku ikut les tambahan kayak privat segala macam gitu-gitu. Pokoknya gitu. Terus yang selanjutnya, poin kedua yang aku mau sampaikan, kalau teman-teman, aku tahu banget kalau teman-teman anak Fatma kan kayak suka banget event segala macam kan, dan pasti dulu kayak banyak pandangan tentang, waduh, event aja lah, jangan akademis gitu kan. Nah, ataupun sebaliknya. Nah, kalau saran aku, kalau di kuliah, mungkin menurutku rata-rata di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tuh atmosfer atau lingkungannya tuh kayak membentuk kalian untuk bisa balance di semua hal. Gitu. Kalian nggak bisa, menurutku ya, karena untuk bisa berkarir gitu, setelah aku internship di suatu perusahaan itu ternyata syaratnya tuh nggak hanya nilai kalian yang IPK 4, 3,9, tapi kalian tuh pernah nggak sih membuat suatu kegiatan yang kalian tuh meaningful di situ, apa impact yang sudah kalian lakukan, karena kalian disuruh menjelaskan gitu, kalian pernah ngapain aja dan kayak gimana gitu. Dari situ kalau kalian punya portofolio, kalian pernah event atau mungkin apa yang bisa meaningful di situ, kalian bisa menjelaskan gitu loh, dan dari situ akan dilihat tuh kemampuan komunikasi kalian, kemampuan manajerial kalian, dan soft skill kalian gitu. Jadi pokoknya dari Fatma ke FEB itu kayak suatu hal yang sinkron sih menurutku kulturnya gitu. Terus yang terakhir, kalau misalkan teman-teman ada yang minat untuk rantau, mungkin di UI atau di ITB, kayak jangan takut dan jangan gelisah, karena jujur aja kalau aku boleh sharing, di UI sendiri networking akan sangat bagus banget gitu, dan itu menurutku privilege yang nggak semuanya dapat gitu, dan itu akan mempermudah karir kalian ke depannya gitu. Itu aja sih, Bi. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah stay di sini dengerin kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari aku, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin menyinggung dari fakultas lain atau universitas lain gitu. Semoga teman-teman sukses, jangan lupa berdoa, banyak belajar, dan jangan lupa beramal juga yang banyak. Thank you, Bi. Oke, makasih Yogi atas apa namanya ujangan-ujangannya, sangat bagus ya buat teman-teman juga. Mungkin aku kasih kesempatan terakhir buat Ian, ada yang mau disampaikan mungkin? Enggak, Bi, sebenarnya. Semuanya udah dirangkum sama Yogi. Oke. Intinya sama. Sip. Makasih dari perwakilan UI ada Yogi sama Ian. Ini udah ada nggak mau yang nanya lagi? Udah cukup ya? Kayaknya udah cukup karena ini udah jam 4 sore juga. Dari aku dan teman-temanku yang lain, ada Mbak Anita juga, terus sama ada teman-teman di angkatan 20 atau 75, mengucapkan makasih banget buat teman-teman 76 yang udah datang, menyempatkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan tentang jurusan ya, khususnya di ekonomika dan bisnis. Semoga teman-teman dimudahkan besok, entah apapun jalurnya, mau SNM boleh, SBM boleh, ataupun apa namanya mandiri boleh, yang penting nanti kuliahnya tuh bakalan mulai sama gitu loh. Jadi tetap disemangatin teman-temannya yang mungkin tidak seberuntung kalian, misalkan dapat yang terakhir nggak apa, jangan lupa tetap di support, ini sih gitu aja. Semoga teman-teman sukses semua, dimudahkan. Sekian dari aku balikin ke Vira, mungkin bisa nutup acaranya. Terima kasih. Terima kasih buat Mas Adi, Mas Yogi, Mbak Anita, dan juga teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut FF Intern Ekonomika dan Bisnis pada sore hari ini. Dari kami, panitia, cukup sekian. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan, baik itu teknis maupun kata-kata. Mungkin aku tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya semuanya. Makasih. Semangat kuliah yang UGM khususnya besok ya. Iya. Masuk ini, aduh. UI semangat juga, masih 2 minggu lagi ya. Yok. Bener banget, masih 2 minggu lagi sih. Ini kalau ITB Tapi kayaknya udah masuk nih. Iya ya, ITB udah masuk ya? Katanya sih Januari, Yok. Thank you ya panitia semuanya di sini lah. Makasih Mas Andi. Thank you panitia. Mas Andi, thank you banget ya. Mbak. Makasih Mas. Makasih Mas, Mbak. Ayo, Liv. Makasih juga.